Tes, tes, tes. Selamat pagi, siang, sore, malam, semuanya. Oke, sobat film dimanapun berada, ketemu lagi bareng Beli Gede di channel DC14. Oke guys, kali ini Beli Gede bakal ngebawain sebuah alur cerita film yang menurut Beli Gede ini gokil banget, cuk. Dan film ini berceritakan tentang virus juga, ya, sebuah pandemi virus, entah apalah pokoknya, yang plot twistnya tuh keren banget. Oke, tanpa berlama-lama, buat yang penasaran, langsung aja kita cek ceritanya. Dikisahkan ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di dalam sebuah bunker bawah tanah. Keluarga tersebut yaitu Ray sebagai ayah, Claire sebagai ibu, dan Zoe sebagai anak. Mereka bertiga terlihat sedang membicarakan kehadiran dari sosok yang begitu menyeramkan yang akan segera menangkap mereka, yaitu The Breeders. Ray adalah sosok ayah penyayang. Ia kerap menenangkan Zoe yang terkadang ketakutan dikarenakan ia kerap bermimpi buruk. Dan begitu pula Claire adalah seorang sosok ibu yang super protektif terhadap anaknya dengan membuat beberapa peraturan untuk ia dan keluarganya, seperti tidak boleh berisik, tidak membuka pintu, dan tidak berbicara mengenai breeders. Terlihat dari goresan di tembok yang menerangkan bahwa mereka kini telah berada di bunker tersebut selama 301 hari. Suatu ketika, sebuah musibah terjadi di bunker tersebut dikarenakan persediaan makanan mereka dicuri oleh seekor tikus. Ray yang mencoba membunuh tikus tersebut harus kewalahan dikarenakan tikus tersebut berlari dengan cepat hingga menabrak lampu Petromax yang berada di atas meja. Hingga akhirnya tikus tersebut dapat ditangani oleh Claire. Namun alangkah kagetnya mereka setelah lampu Petromax tersebut akhirnya meledak dan membakar meja dan seisi meja tersebut. Claire dan Ray tampak kewalahan dikarenakan pompa air yang mereka miliki kerap mengalami macet hingga butuh beberapa menit untuk memadamkannya. Seusai kejadian tersebut, Ray dan Claire mencari Zoe yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Zoe yang ketakutan tersebut menyadari bahwa The Breeders akan segera menemukan mereka. Setelah tahu bahwa asap yang keluar melalui ventilasi di sana, Ray dan Claire memutuskan untuk keluar bunker dan menyuruh Zoe untuk tetap tinggal di sana. I want you to lock the door behind us. No, I'm going up there with you. I'm gonna help. Out of the question, Zozo.
Zoe yang melihat kehadiran Breathers dari teropong rakitan tersebut segera memperingati orang tuanya. Namun sia-sia. Zoe memilih keluar dari bunker dan mencari mereka. Beruntung sang ibu segera menangkap Zoe agar tidak memancing perhatian The Breeders. Dengan adanya rusa-rusa yang berlari, membuat mereka bertiga segera berlari menuju bunker. Oke, guys, film ini itu berkali-kali memperlihatkan selingan flashback mereka, di mana diceritakan ada sebuah wabah virus mematikan yang memaksa mereka untuk mengungsi. Terlihat sang sahabat dari Zoe yang bernama Joey beserta orang tuanya bergegas meninggalkan rumah tersebut. Where are those people headed back? Dan ketika pemerintah menyuruh warga untuk kembali dikarenakan lokasi tersebut telah dikarantina, mereka menyadari bahwa mereka akan dimusnahkan secara massal lewat jet tempur yang mulai menembaki daerah tersebut. Hingga mereka berlari dan berhasil menemukan bunker tersebut untuk menyelamatkan diri dan bertahan dari serangan rudal pemusnah. Oke, kembali ke realita. Ray, Claire, dan Zoe yang kini keberadaan mereka telah diketahui mencoba untuk mencari jalan keluar. Dan kini kita tahu bahwa sosok The Breeders adalah makhluk misterius dengan mata menyala. Segala upaya telah mereka lakukan dan tibalah mereka di sebuah lubang ventilasi namun cukup sempit. Ketika para Breeders mulai datang, tiba-tiba Ray mencoba masuk ke lubang tersebut dengan mematahkan lengannya sendiri. Namun sayang seribu sayang, Ray pun tertangkap dan dihabisi oleh para Breeders saat itu juga. Dirasa belum aman, ibu dan anak itu pun melanjutkan pelariannya hingga tepat di sebuah jalan di mana tragedi tersebut bermula. Tiba-tiba muncullah sebuah helikopter dan menangkap mereka. Dan akhirnya kini kita tahu bahwa sosok The Breeders yang sesungguhnya yaitu para pasukan ber-APD lengkap dengan senjata. Dan yang paling mengagetkan lagi, jika Claire berubah menjadi sangat menyeramkan, dikarenakan pada kejadian sebelumnya Claire telah terinfeksi virus tersebut. Ketika sedang diinterogasi, tampak Claire yang sangat menyeramkan mulai histeris. Tiba-tiba, Ray datang dan menyerang pasukan tersebut.
Ray yang telah berubah wujud berhasil melumpuhkan beberapa pasukan. Namun sayang, Ray dapat dilumpuhkan dengan beberapa tembakan di tubuhnya. Di tengah penyerangan tersebut, Zoe dan Claire berhasil melepaskan diri dan bersembunyi di sebuah mobil. Lalu Claire yang dengan brutal membantai seluruh pasukan tersebut. Namun tersisa satu pasukan yang berhasil menembaknya. Saat Claire akan dibunuh, tiba-tiba muncullah Zoe yang juga telah berubah wujud dan menyerang pasukan tersebut secara brutal. Dan akhirnya kita tahu bahwa seluruh anggota keluarga ini, Ray, Claire, dan Zoe telah terinfeksi sejak sedari awal mereka menempati bunker tersebut. Zoe yang membabi liar tersebut sempat menyerang Claire, namun akhirnya berhasil ditenangkan. Claire yang tertembak terlihat kesulitan berjalan hingga Zoe melepaskan jaketnya dan mengikatnya di kaki sang ibu, lalu bergegas pergi menemui sang ayah. Sesampainya di sana, Claire dan Zoe terlihat tak kuasa melepas kepergian sang ayah untuk selamanya. Dan mereka pun melanjutkan pelariannya ke sebuah gorong-gorong dan tanpa sadar, ikatan jaket tersebut terlepas. Setelah sekian lama bersembunyi di kegelapan, di bawah gorong-gorong atau terowongan, tiba-tiba ada suara seorang anak kecil. Dan ternyata anak kecil tersebut adalah Joey. yang berhasil menemukan mereka dengan sebuah jaket milik Zoe sebagai petunjuk. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sampai di sebuah bunker yang terdapat di jalur gorong-gorong tersebut. Lalu muncul beberapa pengungsi lainnya. Lalu mereka memutuskan untuk menetap di sana, dan film pun berakhir. Dan saatnya kita katakan kata-kata dari Lord John Still in the House dari channel IQ7. Sungguh ending yang sangat membangkerkan. Oke guys, secara keseluruhan film ini tuh menghibur banget. Serunya ada, plot twistnya ada, dan konon film ini dibuat dengan budget yang tidak terlalu banyak, namun mampu menjadi film yang banyak direkomendasikan dan masuk nominasi. Keren nggak tuh? Oke, sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Bli Gede. Sampai jumpa di film berikutnya. Adios.